Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku SD Tiga Abidin tercinta, bagaimana kabarnya hari ini? Kaifa haluk? Alhamdulillah, bikhair. Sehat semuanya ya? Oke, insya Allah semuanya sehat. Jika ada yang sakit, kita doakan semoga lekas diberi kesembuhan. Ya, semoga tetap sehat, bahagia, dan ceria. Ya, kali ini alhamdulillah kita bertemu di kesempatan berkisah kali ini bersama Usnia. Nah, solih-solihah, sebelumnya kalian sudah mendengar kisah tentang Tharik bin Ziyad, kemudian Fatimah binti Muhammad. Kali ini kita akan mendengarkan lagi tentang satu kisah. Kira-kira tentang kisah siapa? Ya, kisah ini adalah tentang seseorang sahabat Nabi, salah satu sahabat Nabi begitu, yang ketika masih hidup, ya secara jelas, secara terang, Rasulullah telah memberitahukan bahwa ia adalah salah satu penghuni surga di antara 10 sahabat Nabi dan Rasul itu. Ya, di antara Abu Bakar, di antara Umar, di antara Utsman, di antara Ali, di antara Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lainnya 10 itu. Salah satu di antara adalah siapa? Sa'id bin Zaid. Ya, Sa'id bin Zaid. Oke, kita akan mendengar kisah tentang Sa'id bin Zaid. Ya, nama lengkapnya adalah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Naufal bin Abdul Uzza. Beliau lahir di kota Mekah. Ya, beliau adalah putra dari Zaid bin Amr. Ya, solih-solihah. Nah, sudah pernah belum mendengar kisah tentang Sa'id bin Zaid? Oke, ya kita akan melanjutkan. Jika ada yang sudah pernah mendengar, kita akan mengingat kembali ya tentang kisah ini. Ya, Sa'id bin Zaid adalah seorang pemuda yang kala itu ia memeluk Islam pada usia 20 tahun. Ya, 20 tahun ia memeluk Islam. Sedangkan ayahnya, Zaid bin Amr, adalah seseorang yang selalu berusaha untuk mendekat kepada Allah dan tidak menyembah berhala. Karena kala itu ayahnya belum memeluk Islam, ya, belum hadir agama Islam ketika ayahnya masih hidup. Tetapi ayahnya ini sudah mengenal agama Ibrahim, ya. Namun sayang sekali dalam perjalanannya menuju pencarian agama Islam, sang ayah tadi, Zaid bin Amr, terlebih dahulu meninggal dunia. Nah, tapi sebelum meninggal dunia itu ayahnya tadi berdoa agar kelak Sa'id bin Zaid diberi kesempatan dapat memeluk agama Islam. Ya, hingga akhirnya pada usia 20 tahun Sa'id bin Zaid memeluk agama Islam. Di antara orang-orang yang pertama memeluk agama Islam adalah Sa'id bin Zaid. Ya, sehingga dijuluki as-sabiqunal awwalun, termasuk golongan orang-orang yang pertama memeluk agama Islam. Nah, Sa'id bin Zaid ini berasal dari satu suku yang sama dengan Umar bin Khattab. Nah, kemudian Sa'id bin Zaid ini menikah dengan adik kandung Umar bin Khattab, yaitu Fatimah binti Khattab. Tetapi itu sebelum memeluk agama Islam. Nah, ketika sudah memeluk agama Islam, Sa'id bin Zaid ini mengajak juga istrinya, yaitu Fatimah binti Muhammad, untuk juga memeluk agama Islam. Ya, bagaimana dengan Umar? Ya, ketika itu Umar belum memeluk agama Islam. Ya, Umar masih sangat membenci agama Islam. Ya, ketika tahu adiknya dan sang suami memeluk agama Islam, bagaimana perasaan Umar? Ya, ketika itu Umar sedang gencar-gencarnya, sedang bersemangatnya untuk
memerangi agama Islam, memusuhi Islam, bahkan membenci Islam. Nah, tentunya Umar sangat marah. Ya, bukan begitu? Nah, marah melihat adiknya memeluk agama Islam dan meninggalkan kepercayaan lamanya. Nah, kemudian Umar mencerca adiknya, memarahi adiknya. Tetapi adiknya dan Said tetap bersabar. Nah, hingga akhirnya Umar dengan sangat marahnya, dengan muka merahnya, ya tentu kita bayangkan orang yang marah itu seperti apa, menuju rumah Fatimah. Nah, di sana Umar mendengar Fatimah membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ya, bersama Said bin Zaid tadi, Umar kemudian marahnya itu tiba-tiba luluh. Ya, memasuki rumah Fatimah dan menanyakan apa yang sedang dibaca oleh Fatimah. Ketika itu, bagaimana perasaan Fatimah? Ya, tentunya khawatir. Kenapa kakakku seperti ini? Ternyata sang kakak si Umar itu tadi luluh dengan bacaan Al-Quran. Hingga akhirnya lewat jalan Said bin Zaid, lewat jalan Fatimah, Umar tertarik dengan agama Islam dan memeluk agama Islam. Masya Allah. Ya, salih-salihah. Jadi salah satu sebab Umar memeluk Islam adalah berasal dari Said bin Zaid yang mengajak Fatimah memeluk Islam. Kemudian Umar mendengar bacaan Fatimah dan Umar tertarik kepada Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka pahalanya seperti pahala orang yang melakukannya, orang yang melakukan kebaikan itu. Begitupun dengan Said bin Zaid. Ketika Umar memeluk agama Islam, maka kebaikan yang dilakukan oleh Umar mendapatkan pahala, dan pahalanya itu pun akan didapatkan oleh Said bin Zaid. Ya, salih-salihah. Begitu mulianya Said bin Zaid. Bahkan Said bin Zaid itu sudah dijamin bahwa ia akan masuk surga ketika ia masih hidup. Ya, tetapi meskipun seperti itu, beliau tetap semangat beribadah kepada Allah, tetap rendah hati. Bahkan ketika mendapatkan harta rampasan dari perang, begitu, ia tetap mengisikan untuk infak dan sedekah. Ia mengambil sedikit untuk kecukupan hidupnya, lalu bagian uang itu diinfakkan, disedekahkan. Ya, meskipun begitu, meskipun banyak kebaikan yang dilakukan oleh Said bin Zaid, tentu ada orang yang tidak suka juga dengan Said bin Zaid. Sebuah kisah, ya, hingga akhirnya Said itu dikenal sebagai orang yang doanya mustajab, orang yang doanya itu terijabah, yang makbul doanya. Nah, sebuah kisah, suatu ketika ada seorang wanita bernama Arwa binti Aus menuduh Said bin Zaid, menuduh bahwa Said bin Zaid itu mencuri, menyerobot tanah miliknya. Nah, tentu Said bin Zaid tidak melakukannya. Ya, wanita itu menuduh di hadapan penguasa kala itu. Ya. Nah, hingga akhirnya Said ini merasa terzolimi karena dia tidak melakukannya. Said berkata, apakah mungkin aku melakukan hal itu, mencuri tanah, sedangkan aku telah mendengar sabda Rasulullah, sedangkan aku sudah memeluk agama Islam dan mengetahui kebenaran. Nah, seperti itu yang dikatakan Said. Ya, kemudian Said berdoa. Ya, Said berdoa kepada Allah, menyerahkannya kepada Allah. Said tidak marah-marah, Said tidak marah dengan Arwah, tetapi Said mengembalikan kepada Allah. Said berdoa, ya Allah, jika
apa yang dilakukan oleh arwah ini termasuk zolim kepadaku, maka butakanlah matanya dan matikanlah ia di sumurnya sendiri. Begitu doanya Sa'id bin Zaid. Nah, hingga akhirnya suatu hari, tak berselang lama, arwah tadi, wanita yang menuduh bahwa Sa'id mencuri itu tanahnya, buta matanya. Buta. Kemudian ketika buta itu ia berjalan keluar dari rumah, berjalan dengan meraba-raba, hingga akhirnya ada sebuah sumur di rumahnya itu. Ia terjerumus, tercebur ke dalam sumur. Nauzubillahi. Begitulah doa dari Sa'id ya, akhirnya dikabulkan oleh Allah ya, karena Sa'id tidak melakukan itu dan benar-benar doanya terkabul ya. Solih-solihah anak-anakku SDTK Al-Abidin Surakarta ya, kalian memilih siapa? Memilih seperti Sa'id bin Zaid yang doanya makbul tadi, atau memilih Arwah binti Aus tadi? Ya, tentu kita akan memilih seperti Sa'id bin Zaid ya, yang tetap berbuat baik, yang pasti juga merindukan surga ya. Nah, tentu jika kita ingin menjadi seperti Sa'id bin Zaid ya, kita harus tetap bersemangat. Nah, kisah yang tadi bisa kita ambil hikmahnya. Apa kira-kira hikmahnya? Ya, salah satunya adalah dengan jaminan surga yang diberikan ketika masih hidup kepada Sa'id bin Zaid ya, kepada Sa'id bin Zaid tadi, tidak serta-merta membuat Sa'id itu bermalas-malasan ya. Sa'id bin Zaid tetap bersemangat ibadah kepada Allah, malah lebih semangat lagi ya, tetap berbuat baik, tetap rendah hati, tetap bersedekah, seperti itu ya. Nah, dan Sa'id bin Zaid ini memiliki keberanian dan kesabaran yang luar biasa ketika di hadapan dengan Umar yang membencinya karena itu ya. Sebelum Umar memeluk Islam, Umar sangat membencinya ya, karena adiknya dan ia memeluk agama Islam, tapi Sa'id tetap bersabar. Nah, kira-kira solih-solihahku di SDTK Al-Abidin Surakarta, hikmah apa lagi yang bisa kalian ambil dari kisah ini dan bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari? Ya, jika ada hikmahnya, jika kalian menemukan hikmahnya, ya coba kalian tulis di kolom komentar ya, hikmah apa saja yang kalian dapatkan dari kisah Sa'id bin Zaid bin Amr. Ya, solih-solihahku, kiranya itu saja ya kisah kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Tetap semangat, tetap belajar Al-Quran dan berusaha mengamalkannya. Sekian dari Ustazah. Bila ada yang kurang baik ya, Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.